Belakangan, dunia ramai membicarakan tentang virus corona jenis baru yang mulanya muncul di Wuhan, Cina. Dampaknya secara nyata terlihat dari terganggunya ratusan penerbangan yang berdampak pada 46 juta orang di seluruh dunia. Hingga akhir Januari 2020, kasus ini telah dikonfirmasi di seluruh dunia mencapai 6.000 orang lebih dengan 132 orang meninggal dunia. Kota Wuhan juga kini tampak seperti kota mati. Tapi tahukah nggak sih, Sales Lover? Jauh sebelum virus corona muncul pernah ada beberapa wabah yang terbilang paling mematikan di dunia. Penyakit-penyakit tersebut mengambil korban hingga ratusan juta orang. Bahkan ada yang masih menyebar hingga kini. Wabah Justinianus 541 hingga 542 Masehi. Plague of Justinian atau wabah Justinianus adalah wabah paling mematikan yang pernah terjadi di dunia pada abad 6 Masehi. Wabah ini dianggap wabah penyakit paling mematikan pertama yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Gimana enggak wabah ini membunuh setengah populasi Eropa saat itu. Wabah Justinianus disebarkan oleh bakteri Yersinia pestis. Wabah Justinianus menyebar pada era kekaisaran Bizantium di kota pelabuhan Mediterania, menewaskan hingga 50 juta orang. Wabah Justinianus tercatat menewaskan hingga 1/4 penduduk Mediterania Timur dan menghancurkan kota Konstantinopel. Pada puncaknya, wabah ini membunuh sekitar 5.000 orang per hari dan akhirnya mengakibatkan kematian 40% dari populasi kota. Maut Hitam 1346 hingga 1353. Pandemi ini dikenal dengan nama Maut Hitam atau Black Death. Terjadi dalam rentang waktu tahun 1346 hingga 1353. Wabah pandemi ini diyakini karena virus yang ditularkan oleh kutu yang hidup di tubuh tikus. Sementara tikus menyebar dari satu benua ke benua lain lewat kapal dagang. Sumber lain menyebut bahwa wabah ini dipicu oleh Yersinia pestis yang disebarkan dari tikus ke manusia lewat kutu yang terinfeksi. Yang menjadi fenomena besar yaitu angka kematian yang ditimbulkan sangat fantastis, yakni merenggut 50 juta jiwa manusia. Wah, korbannya tersebar mulai dari Eropa, Afrika, dan Asia. HIV/AIDS 1960 sampai sekarang. Kalau kamu nonton Bohemian Rhapsody, di sana diceritakan sosok pentolan Queen Freddie Mercury yang meninggal karena mengidap penyakit ini. Freddie adalah satu di antara 39 juta orang lainnya yang mati karena virus yang merusak sistem kekebalan tubuh ini. Penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Awalnya virus HIV berasal dari spesies simpanse lalu menyebar ke manusia. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi tahun 1976 di Republik Demokratik Kongo. Hingga saat ini 37 juta orang hidup dengan virus HIV dan menyambung hidup dengan rutin mengkonsumsi obat antiretroviral. Pandemic flu. Jangan pandang enteng, flu ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia. Gejala umum infeksi influenza adalah demam, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala parah, batuk, dan kelemahan dan juga kelelahan. Nah, di tahun 1918 hingga 1920, pandemi flu menewaskan antara 20 hingga 50 juta nyawa. Pandemi influenza ini menginfeksi lebih dari sepertiga populasi di dunia. Pandemi flu di tahun 1918 hingga 1920 merenggut banyak korban, terutama orang tua atau pasien dengan daya tahan tubuh yang. Wabah Antonin 165 Masehi. Lagi-lagi Eropa. Wabah Antonin ini menyerang wilayah Roma ketika pasukan Roma kembali dari Mesopotamia pada tahun 165 Masehi. Tanpa sadar mereka pulang dengan membawa penyakit paling mematikan sepanjang sejarah manusia karena telah menewaskan tentara Romawi dan lebih dari 5 juta orang. Wabah Antonin atau Antonin Plague diperkirakan disebabkan oleh penyakit cacar atau campak. Pada tahun 251 penyakit mematikan ini kembali muncul di daerah Eropa. Pandemic flu 1889 hingga 1890. Kamu mungkin gak menyangka bagaimana bisa influenza yang kita anggap penyakit ringan bisa menjadi ganas dan membunuh jutaan nyawa manusia. Pandemi flu terjadi pada tahun 1889
hingga 1890 yang disebabkan oleh subtype virus influenza AH2N2 dan subtype virus influenza AH3N8. Keanehan dari kasus pertama virus ini terjadi di 3 lokasi yang terpisah jauh, yakni di Bukhara, Asia Tengah, Athabasca di barat laut Kanada, serta di Greenland. Akibat pandemi flu ini 1 juta orang kemudian meninggal. Flu Hong Kong 1969 hingga 1970. Di tahun 1968, pandemi flu terjadi. Flu Hong Kong baru berakhir di tahun 1969 hingga 1970. Meski singkat, flu ini berhasil membunuh 1 hingga 4 juta orang. Penyebabnya adalah virus influenza A subtype H3N2. Virus ini sangat menular dan menyebar dengan cepat ke negara-negara Asia Tenggara. Berlanjut beberapa bulan kemudian, virus menyebar ke Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, serta beberapa negara di Eropa Timur, Amerika Tengah, dan Afrika. Gejala flu ini adalah demam, nyeri otot, lemah, dan menggigil. Pandemi kolera ketiga 1852 hingga 1860. Kolera adalah diare akibat infeksi bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Penyakit ini menular melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri. Kondisi ini biasanya mewabah di daerah yang padat penduduk dan memiliki lingkungan yang kotor. Pandemi kolera ini terjadi hingga 3 gelombang dan ketiganya bermula dari India. Awalnya, wabah ini menyebar dari delta Sungai Gangga lalu merambah ke hampir seluruh Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika Utara. Akibatnya, sekitar 1 juta orang pun tewas akibat pandemi ini. Pandemi kolera ke-6 1899 hingga 1923. Ternyata gelombang wabah kolera belum berakhir. Di tahun 1899 hingga 1923, pandemi kolera ke-6 terjadi dan menewaskan sekitar 800.000 orang. Lagi-lagi pandemik ini dimulai dari India lalu menyebar ke Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur hingga Rusia. Flu Asia 1956 hingga 1958. Lagi-lagi penyakit flu jadi biang kerok. Penyakit yang dipicu oleh influenza A subtype H2N2 ini diperkirakan berasal dari Tiongkok di tahun 1956 dan menyebar dari provinsi Guizhou ke Singapura, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data dari World Health Organization atau WHO, flu Asia menyebabkan 2 juta kematian di mana 69.800 kematian terjadi di Amerika Serikat. Orang-orang yang terjangkiti flu Asia mengalami demam, batuk, menggigil, lemas, dan kehilangan nafsu makan. Nah, flu juga ternyata bisa mematikan ya. Nah, itulah tadi beberapa wabah paling mematikan yang pernah terjadi sepanjang sejarah.あ、車が堤防を越えました。今船も堤防を越えるかもしれない。
Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau IPCC, dunia akan menghadapi berbagai bahaya iklim yang tidak terhindarkan selama 2 dekade mendatang. Bahaya iklim yang tidak terhindarkan ini disebabkan oleh terjadinya pemanasan global 1,5 derajat Celcius atau 2,7 derajat Fahrenheit. Bahkan untuk sementara, tingkat pemanasan yang menghasilkan tambahan dampak yang parah, beberapa di antaranya tidak dapat diubah. Risiko bagi masyarakat akan meningkat, termasuk untuk infrastruktur dan pemukiman pesisir dataran rendah. Laporan ini merupakan peringatan yang mengerikan tentang konsekuensi dari kelambanan tindakan, kata Ho Seung Lee, Ketua IPCC. Informasi ini dimuat dalam laporan kelompok kerja 2 yang merupakan bagian kedua dari laporan penilaian ke-6 atau AR6 IPCC yang akan selesai pada tahun ini. Hal ini menitikberatkan risiko yang melanjutkan pose emisi terhadap manusia dan lingkungan, dan analisis kerentaan di region yang berbeda dan sistem alamiah.